Ya. No, bilang, kau jadi wasit futsal ke? Ya coy gitu deh. Nah, boleh lah aja, aku pengen gak aku nih gitu. Nah, langsung situlah dia pun mengajak, langsung welcome ke kawan-kawan wasit yang lain. Itu yang jangan sampai terjadi. Misalkan hanya sebatas protes semacam itu bisa kita kuasai kalau saya pribadi. Yang penting kita satu yaitu aturan permainan kita kuasai itu. Jikalau kita tidak menguasai aturan permainan, bagaimana kita menanggapi protes dari pemain dan pelatih? Jadi makanya saya bilang kalau wadahnya ini tidak bersinergi dengan setiap komite, susah. Iya. Mungkin kalau untuk di kota kabupaten itu lebih sering diskusi sama-sama lah Bang Iya. ya. Untuk perkembangan futsal di kota itu sendiri atau di kabupaten sendiri. Selamat datang di Umpan, balik lagi di Umpan. Ngomongin olahraga yang menggigit tapi tidak sakit. Gila, kena kejar kamera Mojo. Ya, kembali di Umpan Balik ya. Kita akan ngobrol. Ya. Sejauh ini masih perihal futsal dan stakeholder yang terlibat di dalamnya. Betul sekali. Sampai ke tukang parkir pun nanti kita undang. Tukang parkir Oke. Tapi sebelumnya kita agak spesial kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama ibaratkan salah satu support system dari futsal. support system dari futsal itu Ya, sendiri. tapi sebelumnya kita ucapkan makasih dulu, Jo. Makasih juga yang selalu membersamai kita Ya, ya. betul sekali. Fisioterapi Gang Sehat. Tepuk tangan dulu. Asik sekali. Jangan lupa follow Instagramnya teman-teman atlet. Kalau ada masalah dengan kaki, tangan atau badan, silakan Ya. langsung main-main ke Fisioterapi Gang Sehat. Betul sekali. Orangnya welcome semua, tanya-tanya aja. Yuk. Real atau ada yang pengen operasi apa, mau perlu bimbingan atau Konsultasi? konsultasi silakan main-main ke Fisioterapi Gang Sehat ya. Yuk. Kau enggak mau operasi? Aku dengar mau operasi. Dengkul gitu. Dengkul. Oke, kita kali ini bersama apa ya? Apa boleh? Salah satu support system yang ada di futsal. itu sendiri, yaitu Jadi kita pasti kalau mau nonton futsal ada pemain pasti. selain pemain, Ada coach pasti. habis Tapi coach, yang mimpin pertandingan nih. pengadil nih. Iya. Ini adalah pengadil atau ada Bang Erik Valentino. Tepuk Yup. tangan dulu. Bang Erik ini adalah perwakilan dari wasit futsal Kota Pontianak, Bang ya. Iya. Ya. Sekarang menjabat sebagai Komwas atau komite wasit Komite Wasit Asosiasi Futsal Kota Pontianak nih, Bang Erik. Sekarang. oke. Kalau kamu mau jadi wasit, telepon ya beliau. Ya, enggak ada salahnya, Bang kan? Nggak ada Dengan masalah, tanya dong. wasit, Aman. ya. Bang, apa kabar, Bang? Insya Allah masih baik-baik. Alhamdulillah sehat-sehat, Bang ya. Habis baru selesai event nggak ya? Iya. Ya. Oh iya ketemu ya? Tunggu dong. Ada. Bulan lalu. Jadi aku LOTG wasit, cobanya aku udah mau pelajari. Dan Bang Erik nih kemarin barusan ada acara besar lah. Aku juga pergi kemarin ya Bang ya. Habis capek mimpin, capek ngurus di luar itu gak. Bang Erik baru nikahkan anaknya ya. OTW jadi datang Bang ya. Selamat Bang ya. Amin. Terima kasih. Langsung ya lah Bang kita Oke. ngobrol nih. Sikat. Mungkin kawan-kawan kan kita banyak pengen tanya hal-hal yang terlibat di dalam hal-hal pengadil lapangan lah Bang ya. Iya. Tapi kalau untuk Bang Erik sendiri nih, bagaimana Abang nih akhirnya, sorry Bang, basicnya Abang nih pemain bola atau apa sebelumnya? Atau pemain voli mungkin? Saya ini senang. Senang ya, Senang ya. Oke. Senang lah dengan dunia sepak bola, futsal Senang segala macam ya. sepak bola. Kalau waktu kecil saya tahunya aja sepak bola. Iya, Oke. kalau Nggak ada yang lain. Iya betul. pasti. Semakin berkembang adalah yang namanya futsal Iya. segala macam Bang ya. Nah akhirnya Bang, apa yang membuat Bang Erik tertarik? Kayaknya aku pengen jadi wasit nih gitu. Apa sih yang triggernya, yang men-trigger Bang Erik pengen memutuskan untuk menjadi wasit tuh Bang? Jadi awal mulanya saya tertarik menjadi seorang wasit itu saya telat masuk sekolah sepak bola. Oh, Abang pengen masuk SSB awalnya. Sudah masuk tapi telat. Oh, telat. Nah, jadi untuk mendapatkan tempat di klub itu jauh.
Oke. Juga dengan terbatasan umur. Udah mulai tua kan. Jadi untuk masuk ke zona itu tuh jauh dah. Jadi untuk supaya biar saya enggak tertinggal, mungkin saya lebih cocok nih wasit ya lah. Oke. Dalam hati nih, wasit. Saya pikir menjadi seorang wasit pun saya masih di ruang lingkup itu. Futsal itu Yang ya. abang senangi ya sepak Iya, bola Sepak itu bola ya. ya waktu itu ya. bola. Oke. Karena apa ya, saya juga dulu kurang disupport oleh almarhum ya dari orang tua. Jadi untuk mendapatkan pendidikan khususnya sepak bola itu tidak dapat sama sekali. Ya, mungkin orang tua pengennya mensupport di pendidikan yang lain. yang proper pada saat itu kan. Bang, berarti dimulai dari karirnya wasit sepak bola ya, Bang? Iya. Itu berapa lama seling Kalau masa saya itu karena keterbatasan informasi untuk pelatihan, jadi wasit itu apa? Antar kampung ya. Antar kampung. Itu. Jadi mengasah mental di situ, kena kejar supporter, penonton. Kultur Indonesia banget loh. Iya. Tahun berapa tuh, Bang? Itu 2000-an ya. Tahun 2000-an ya? 2000 ke atas itu. Itu udah jadi wasit tarkam, Iya. terus sempat kena kejar supporter. Itu miris lah pokoknya. Itu kayaknya menjadi template di Indonesia belah manapun tuh ya. betul. Template. Tapi sekarang udah enggak kayaknya. Ya, semoga lah semakin Mungkin dewasa dah sekarang ya. Semakin dewasa. Ya. Nah, waktu kesempatan untuk jadi wasit futsal, apa yang membuka peluang? Oh, kayaknya aku akan ke sini nih itu untuk jadi wasit futsal, atau mungkin dari wasit bola, apa yang mendorong abang untuk menjadi wasit futsal? Atau ada yang ngajak abang nih, Rik, ke futsal yuk gitu. Mungkin ada kawan-kawan wasit yang udah ke futsal duluan, ngajak abang akhirnya pindah ke futsal. Gimana ceritanya? Saya terjun di wasit futsal memang ada salah satu teman. Teman. Saya tanya, mungkin langsung saja mungkin orangnya ya. Ya, enggak apa-apa. Sino. Oh. Ya, mantan pemain gak tuh? Ya. No, bilang, kau jadi wasit futsal ke? Ya coy gitu deh. Boleh lah aja, aku pengen gak aku nih. Gitu. Langsung situlah dia pun mengajak, langsung welcome ke kawan-kawan wasit yang lainnya. Nanti Bang Erik pun langsung dikenalkan lah sama komite wasit Pontianak gitu ya. Pada saat itu. Udah saat itu ya. Tahun berapa tuh, Bang? Waktu itu kenal wasit futsal? 2011. 2011 futsal nih. Futsal. Berarti sebelumnya udah sepak bola tuh. Iya. Yang di sepak bola itu berapa tahun, Bang? 10 tahun berarti ya. 5-6 tahun lah kalau sepak bola. Oh, sepak bola udah 5-6 sampai 6 tahun ya. 2011 ke futsal. Sampailah sekarang. Sampailah jadi ketua komite wasit futsal Pontianak, Bang ya. Oh. Terus akhirnya kan Bang Erik tuh sukalah dengan dunia ini kan. Kayaknya beberapa tahun ini pun mungkin futsal yang lebih kencang jalannya kan. Ya. Dan akhirnya kan wasit ini pasti ada lisensi nih, Bang. Ya. Bang Erik tuh akhirnya untuk ngambil lisensi itu kapan? Kalau untuk di futsal? Untuk di futsal ya, terus terang ya. Kalau untuk mengenai informasi pelatihan atau kalau futsal ini dikenal dengan kursus wasit. Kursus wasit. Ini sangat terbatas, khususnya di Pontianak ya. Pada saat itu? Pada saat itu. Jadi saya ngambil lisensi itu 2017. 2017. Januari 2017. Itu di Bandung. Di Bandung ya, Bang. Level Ya. Kalau futsal level ya. level 3. Level 3 lah ya awalnya. Level 3 awalnya. Dia tahapannya gimana sih, Bang? Kalau kursus wasit futsal ini dari level 3, level 2, level 1, AFC, FIFA. Oke. Berarti mulai dari level 3 itu ya, Bang. Oh, dari level 3, 2, 1 itu nasional, Bang ya. Ya, kalau level 3, kalau untuk sekarang dia langsung level 2 digabungkan. Sekarang langsung 3 dan 2. 2 1 sama 1. Iya. Oh, 2 dan 1. 2 dan 1. Untuk sekarang, Bang ya. Iya, untuk sekarang. Oke. Baru setelah itu jenjangnya ke AFC, FIFA. Kalau 2 dan 1 berarti bisa mimpin liga profesional. Kalau 2 itu kota.
Oh, malah kota. Malah kota. Kalau yang 3? 3 itu sebenarnya kota dulu. Oke. Nah, jadi digabungkan sekarang. Oh, berarti 321? Kalau 1 provinsi. Oke. Jadi Berarti- teman-teman yang memimpin liga profesional itu kebanyakan level 1. Level 1. Berarti kan udah nggak ada 3 tahap, 2 tahap ya sekarang 2 Bang tahap. ya. Langsung kalau baru mau mengambil lisensi apa namanya tadi tuh? Kursus Kursus wasit. langsung dari 2 Iya, karena 3 udah dihilangkan gitu Iya, Bang ya. 2 1 AFC PIPA. Kalau Bang Erik sendiri sekarang udah level berapa? Kalau saya masih mentok Mentok di Di level 2. level 2. Oke. Bang, mungkin kawan-kawan di luar yang tertarik ingin menjadi pengadil lapangan, mungkin ya tertarik lah ya. Syaratnya tuh apa sih Bang? Dan ada nggak tantangan tersendiri untuk jadi wasit? Syaratnya dulu apa tuh? Syarat sih nggak ada syarat khusus sih. Intinya sekarang kalau sudut pandang saya itu teman-teman itu kayaknya sepertinya kok enak jadi seorang wasit, tapi belum tentu dia bisa terjun menjadi wasit. Kenapa, Bang? Mental. Oke. Secara kasat mata sih mungkin Gampang ya? Iya, ya gampang. aku kadang gitu gak sih Bang? Gampang. Kalau lihat Abang Erik atau kawan-kawan yang lain mimpin kayaknya bisa aku jadi wasit. Cuma betul kata Bang Erik sih, Iya. mental ya. Mental yang seperti apa yang menurut Abang itu akan jadi sulit ketika dihadapin sama orang-orang, Bang? Kalau menurut saya mereka itu apa namanya? Kalau saya pribadi ya, harus menguasai situasi. Oke. Nah, kemudian dihadapi dengan kita di dalam lapangan hanya 2 orang, Oke, iya benar. Futsal ya. ya kan? Iya, Digeluti 10 pemain, Mm-mm. ditambah pemain cadangan Mm-mm. dan coach dan asistennya. Oke. Nah, kita harus menguasai itu dulu. Kalau kita tidak bisa menguasai itu, udah, Gimana mau mimpin ya? ya, nggak akan jalan. Belum lagi supporter kan? Iya. Ah, itu supporter lucu sih. Ada tidak momen menarik sama supporter, Bang, ketika di Nah, futsal? selama Abang mimpin lah nih, ada momen yang Di Abang futsal nggak ya, Bang? dilupakan ya? Mau lucu ke, mau apa ke? Momen apa tuh Bang? Yang selalu tiap detik tiba-tiba pas mau mimpin teringat ini, teringat itu, kayak gitu. Kalau itu, dan alhamdulillahnya sampai dengan saat sekarang saya belum pernah merasakan. Oke. Nggak ada yang sesuatu hal yang Nggak ada. jelek terjadi lah Bang ya. Cuman kalau teman-teman lain ada Iya. kepleset, Oh, jatuh. Ya, licin, lapangan licin. Iya. Ada itu. Ya karena kan kita lagi konsentrasi kan. Iya. Lari sana lari sini Nggak tak tahu lapangan rupa basah, lapangan kan? basah. Iya. Telentang. Alamak, abis lah. Ya Itu ya. mungkin yang nggak bisa dilupakan Erik waktu jadi wasit bola sih kan dikejar. Iya, motor. itu. Mungkin itu yang sih. ekstrimnya itu. Itu karena Ekstrimnya memang situ. baru belajar dan Baru belajar. Iya. Dan lucunya Gi, pada saya saat mimpin Tarkam itu, Iya. penonton saya kasih kartu. Saking lucu ya. Responnya gimana? Ya si penonton diam, temen dong. Kok aku dikasih kartu? Aku harus ngapa ya? Iya kan? Dia mau keluar pun. Mau kemana? Aku nonton lapangan nih. Itu Kalau udah Tarkam masih di situ karena ya. saya ingat kejadian itu tuh. Aduh, kadang-kadang Jadi yang lucu ya. Bang? Iya. Ada. Nonton kasih kartu. Itu di mana Bang? Dulu di mana tuh Di pertama Pontianak kali? sih. Di Pontianak ya, Pontianak. Pontianak ya. Lapangan-lapangan Iya. yang ada di sekitar Pontianak lah. Iya. Bang. Mungkin penontonnya pun masih kepikiran Ya sampai sekarang. segamam. Ngapa aku dikasih kartu ya? Aku harus ngapa ya? Buat yang dikasih kartu nanti komen ya di IG kita ya. Kalau ingat lah ya. Kalau ingat. Kalau ingat pernah nengok abang ini nak mimpin daun. Berarti 2011 di futsal di tahun-tahun 2007-an gitu lah Iya. mungkin. 2005 nih. 2005-an gitulah Bang Erik. Ingat-ingat nih mungkin dulu muda ganteng deh. Lanjut ngomongnya. Bang, akhirnya ada nggak orang yang sosok berpengaruh, entah itu teman, entah itu siapa, yang memang selalu mensokong atau mensupport abang nih untuk adalah, ayo nih kita di wasit futsal atau wasit sepak bola gitu. Ada nggak sosok-sosok berpengaruh dalam karir wasit abang nih? Kalau saya sih teman tuh ada 2 ya. Yaitu yang mungkin saya tuakan ya. Iya. Pertama itu Along Alpian. Oh, Halo. Iya. Kedua itu Bang Dedi. Bang Dedi. Dedi Juzari. Iya. Juzari. Kenapa saya melihat mereka berdua pada saat mereka memimpin, sosoknya tuh, wibawanya tuh, wah, itu Pada zaman itu tuh Bang ya. Pada zaman itu. Bener-bener. Itu yang buat
Jadi saya semakin kuat ingin jadi seorang wasit. Mereka lah yang menjadi salah satu faktor untuk pendorong ya. Iya, karena apa ya? Karena Bang Deddy kan posturnya tinggi. Iya kan? Tapi memang tegas gitu. Iya. Waktu zaman-zaman saya SMA kan masih sering saya nonton melihat Bang Deddy itu memang masih jadi mimpin, masih aktif kan. Waktu itu sih belum kenal. Kalau udah kenal saya minta lah rokok. Memang berarti Bang Deddy sama Along yang akhirnya mungkin mereka berdua pun kayaknya nggak pelit untuk berbagi ilmu lah kan. Ya. Kalau Along itu orangnya merangkul. Kalau Bang Deddy ini lebih ke ilmu sih. Iya. Dulu sempat aku dilatih sama Along dulu waktu di Polnep tuh. Bukan Along Ramli. Bukan Along Ramli. Bukan. Ini ada Along Alpian tuh yang tinggi-tinggi. Beda orang ya. Memang wasit dia. Dia memang sama-sama Sambas. Dia memang untung diceploskan, lupa salah orang. Enggak apa. Memang orang Sambas tuh kalau dikumpul-kumpul 3.000 orang sama Along ya. Termasuk saya juga, Bang Long. Bang Long. Semua Bang Eri. Ini beliau Bang Long Eri. Iya. Orang Sambas. Bang Long Aku Eri. sebenarnya ngomong Sambas ini sebenarnya kasihan kau nih. Ini tayang nih sampai Semparu, sampai Aruan nanti. Iya. Berarti ya banyak yang berpengaruh dalam karya Abang ya, tapi salah duanya nih Along Alpian sama Bang Deddy lah ya. Terus support kawan-kawan lah ya Bang ya. Dan sekarang pun beberapa tahun ini kalau pribadi aku Bang melihat beberapa kali aku terlibat di kompetisi lah kan. Pun aku lihat wasit-wasit, regenerasi wasit Pontianak tuh memang terlihat kan. Kayak yang baru-baru mungkin yang bisa dikatakan muda tuh kayak Walid. Iya. Itu kan berarti kan Ada regenerasi. regenerasi wasitnya bagus dan beberapa orang di luar sana pun enggak segan untuk belajar jadi wasit Bang kan. Berarti sejauh ini nih Abang mimpin wasit jadi ketua komite Bang ya? Dari tahun berapa Bang? Kalau Abang? Saya itu 2000 awal terbentuknya AFK. Oh udah mau 5 tahun lah ya? Iya. Kan mau habis masa jabatan. Berarti tahun 2020. 2026 tahun depan. Iya. Kan? Berarti 2021. 2021. Iya mau 5 tahunan itu 4 tahun 5 tahun gitu. Nah, selama Abang jadi wasit nih Bang, wasit di futsal lah ya. Ya. Abang tuh kompetisi yang paling kompetitif menurut Abang yang Abang pimpin tuh pada Waktu saat momen apa? Waktu momen apa tuh? Ada tantangan tersendiri enggak? Kalau yang paling kompetitif bagi saya sih, pengalaman saya itu di Ketapang. Oh malah Ketapang ya Bang? Iya. Jurnalis Ketapang. Jurnalis. AJK ya? Kenapa? Di situ eventnya walaupun tingkatnya Kalbar, tapi pemainnya nasional. Oh iya, beberapa timnya ngundang teman-teman dari luar Kalbar ya. Iya maksudnya Oke. ngambil transfer pemain lah. Iya. Kebanyakan memang pemain pro Bang ya. Iya. Yang udah berlabel timnas, udah berlabel memang profesional kan. Oke. Jadi itu, Nah, itu tantangan apa yang jadi tantangan waktu itu? Tantangan saya itu mereka ini kan kalau secara level saya pribadi kalah. Oh iya. Mungkin pemain selain dibekali oleh taktik kemudian segala macamnya dari pelatih, mereka juga dibekali ilmu tentang LOTG. Oke. Jadi pada saat kita memimpin seorang pemain yang berlabel profesional ya, apalagi timnas Bang ya. apalagi timnas, mereka itu ada semacam bisa menjatuhkan mental kita pada saat kita memberi keputusan, walaupun menurut kita itu benar. Iya. Jadi kalau kita tidak menguasai diri kita sendiri, lapangan, secara emosional kita kalah ya. kalah. Iya sih. Nah. Iya sih ya. Karena itu tadi ya level mereka profesional ya Bang ya. Bang, tadi menarik LOTG. Itu boleh nggak kasih sedikit apa sih LOTG Bang? Law of the game. Oke. Aturan permainan. Apa? Gimana? Aturan permainan. Aturan permainan. Oke. Aku kira ada Law aturan of the game. futsalnya, wasitnya sendiri. Oke. Oke, iya sih. Ketika memimpin orang yang udah tarafnya profesional, kita ini kan di provinsi ya Bang ya, jarang sekali ketemu sama tim profesional kan. Dan itu jadi trigger sendiri buat kita. Tapi sukses waktu itu memimpin Bang. Alhamdulillah 5 tahun sudah saya diundang panitia jurnalis, sukses terus. Alhamdulillah. Disitulah semakin tahun saya diundang, kok
rasanya wibawa mental saya tuh makin berkembang. Malah gebentuk ya Bang. Ya? Malah terbentuk. Ada ketemu beberapa pemain pro dan pemain nasional ya, Jadi proses dari ofisial, pelatih dan pemain-pemain itu udah anggap biasa lah bagi saya. Iya, udah Dan tahu bisa cara saya kuasai. antisipasi. Ya, knowledge tuh semakin bertambah lah Bang ya, tanpa perlu bukan perlu, mungkin suatu saat Bang Erik mungkin bisa ada lah di Pro Liga. Karena udah pengalaman lagi ya. Siapa tahu Bang Erik mau ngambil kursus lagi kan. Tapi kalau secara usia udah lewat ya Bang. Udah lewat. Nggak bisa lagi ya artinya. Satu bisa lah Bang. Satu masih bisa deh. Kalau satu masih bisa. Satu masih bisa ya. Masih bisa. Kalau satu artinya masih bisa mimpin Liga Pro kan, Bang? Bisa. Bisa. Oh, Cuman makanya dari segi udah provinsi kan. Tergantung dari Federasi Futsal Tergantung Indonesia dari lagi. federasi. Oh iya sih. Iya sih. Mengklaim memberi syarat apakah bisa usia 45 ke atas Iya, ya kan? Iya. Ya mungkin kalau nggak bisa wasit utama kan bisa itu Bang. Bagian kan kalau udah liga kan 5 maksudnya. Iya. Diri samping ya lapangannya. Masuk TV. Nggak apa, maksudnya Tapi pengalaman. maksudnya ada pengalaman yang dibawa, ada yang bisa dikasih ke teman-teman yang lain kan. Betul. Lanjut Bang Ujo. Jadi yang namanya jadi pengadil di sepak bola atau futsal lah yang olahraga intens Bang, yang sering ada benturan antar pemain, bahkan benturan argumen antar pemain dan wasit segala macam Bang. Itu kan pasti tekanan yang dihadapi itu kuat sekali pasti ya. Sangat-sangat Ya, kuat signifikan lah Bang ya. Maksudnya kalau kita menurunkan emosi itu mungkin bisa terjadi bentuk yang tidak diinginkan ya, Bang kan. Nah, bagaimana tuh Bang Erik sama kawan-kawan untuk menghadapi tekanan yang pada saat ada satu pertandingan yang memang crowded banget tuh Bang. Iya. Tekanan dari pemain atau tekanan dari pelatih di lapangan tuh. Bahkan Itu gimana? supporter. Gimana Bang Erik dengan kawan-kawan itu untuk menanggulanginya tuh? Satu, kita harus menguasai itu aturan. Oke. LTG tadi. Kalau TG tadi ya, aturan. Setelah aturan, itu dibarengi dengan mental. Ya. Pada saat ada terjadinya momen protes atau segala macam yang istilah yang membuat pertandingan itu berhenti, yang memakan waktu, ya kita itu jangan, intinya kalau saya pribadi jangan sampai si pemain atau pelatih itu menjatuhkan pribadi saya. Oke. Oh, di luar konteks pertandingannya. Iya. Misal dengan ucapan wasit yang bla bla bla, wasit ini. Itu yang jangan sampai terjadi. Misalkan hanya sebatas protes macam itu bisa kita kuasai kalau saya pribadi. Yang penting kita satu yaitu aturan permainan kita kuasai itu. Jikalau kita tidak menguasai aturan permainan, bagaimana kita menanggapi protes dari pemain dan pelatih? Tinggal konsisten aja kan ketika kita udah paham kan. Nah, tapi menarik Bang tadi, apakah memang ada pernah kejadian Abang di protes secara kayak gitu kan, berlebihan kayak gitu. Pernah, Bang? Sering. Nah, itu gimana Abang nyikapinnya? Ya itu tadi. Bagi saya jangan sampai memaki atau menjatuhkan pribadi, mengetahui tadi ya, pribadi. menjelek-jelekan. Nah itu yang saya tanyakan, pernah nggak sih ada yang sampai ke pribadi gitu? Oh belum pernah. Pernah. Ya memang artinya secara mental abang bisa menguasai itu ya, sehingga mereka juga membatasi apa yang mereka obrolkan ya. Oke. Berarti kan memang memang susah sih jadi wasit sebenarnya. Sakit juga gila mimpin. Bukannya ndak emosi, kadang tuh sepenglihatan aku lah Bang ya kan, aku kan biasa memang di meja tengah kan, kalau memang Ngapain ada di tengah-tengah? memang gitu, aku kan masih ke-6. memang terkadang tuh ya namanya apalagi pertandingan yang tim sama-sama kuat kan, tensi tinggi. Kadang mereka pun secara tidak langsung tidak kontrol dalam mengucapkan kata-kata. Walaupun bukan makian tapi terlihat keras dan terkesan kasar memang. Nah, itu agak susah wasit. Maksudnya kalau aku sendiri yang jadi wasit sih mungkin nggak tahu lah. Iya, setengah-setengah mental. Memang iya sih. Di situ kita juga harus menguasai emosi kita. Iya. Nah, intinya kalau seorang wasit jangan sampai baju kita disentuh pemain. Oh, iya sih. Itu tuh
itu kan seperti ya banyak sih di luar-luar pun memang gitu kan, tiba-tiba wasit ngasih kartu kuning ke pemain karena dia berlebihan dan sampai menyentuh wasit kan, memang sering kita lihat di TV lah juga kan. Memang itulah memang kalau udah pertandingan seru tuh Bang ya, maksudnya tim-tim kuat nih, tim sama-sama kuat diunggulkan, ketemu pasti tensi tinggi. Nah dalam pemilihan wasit tuh berarti memang harus dipikirkan benar-benar lah Bang ya. Betul. Jadi kalau kita menciptakan pertandingan yang seru, istilahnya sama-sama kuat timnya ini, kita jangan mengacau itu pertandingan. Mengacau pertandingan, sikit-sikit pelanggaran, itu akan membuat pertandingan itu menjadi tidak seru. Oke. Makanya dari situ kita, si wasit ini harus menguasai ilmu secara lebih. Artinya wasit bukan hanya ngelihat aturannya saja, tapi secara emosional dan dinamika permainan harus dilihat juga. Harus paham juga Bang kan, dan dia harus tahu juga tim ini memang tim kuat nih dua nih, dan mainnya pandai kayak gitu Bang ya. Tapi kalau misalnya nih tensinya tetap tinggi, cuman kasar gitu Bang, itu gimana nyikapinnya Bang? Kalau kasar dengan keras beda. Iya. Walaupun tipis ya. Setuju. Kalau keras itu mungkin dari semangat pemain. Kalau kasar ini cenderung menyakiti. Iya. Dari situ lah emang harus jeli ya. Iya. Karena beda-beda tipis keras, bagaimana kasar. Berarti memang harus benar-benar fokus tuh Bang ya. Iya lah, gila ninting Jadi terus. kita semua pemain itu mimik, gaya tubuh itu harus kita lihat. Harus dipelajari juga Bang ya. Sampai ke situ ya Bang ngeliatnya. Pada saat dia ingin menyakiti pemain, kita bisa lihat tuh dari wajahnya, raut matanya itu nampak. Gerak kaki, badan, tangan. Ini penasaran Bang, misalnya ini kita kan pasti Abang ngikutin bola kan? Iya. Di mana bola dan orang sekitarnya kan, jangkauan mata kan segitu ya tuh. Tapi ternyata ada insiden di sebelah sana misalnya. Terus Abang nggak terlihat sama Abang. Tapi memang kejadiannya ternyata itu disengaja sama mereka dan mengasari itu gitu. Ada nggak momen-momen kayak gitu terus? Ada. Itu gimana nih kapinnya Bang? Di situ kita ada 5 wasit. Ya. Jadi wasit utama, wasit kedua, timekeeper, penjaga waktu, kemudian ada RAR, kemudian ada wasit 3. Oke. Nah, jadi komponen seluruh wasit ini saling kompak. Melihat kejadian-kejadian yang tidak terlihat oleh wasit utama sama wasit kedua. Pada saat terjadi momen yang seperti itu yang Abang sampaikan tadi, salah satu wasit itu memberhentikan permainan. Contohnya si wasit 3 misalnya. 3 bunyikan bel. Bel apa? Terus dia panggil wasit utama, memberitahu bahwa kejadian ini. Nah, dari situlah atas laporan wasit pendukung kita itu yang kita bisa memberi keputusan. Oke. Nah, artinya wasit ketiga hanya sekedar melaporkan, bukan memutuskan ya, Bang? Bukan memutuskan. Nah, tapi keputusan tetap di utama dong. Wasit Pernah nggak sih laporan yang masuk ternyata dipertimbangkan sama wasit utama dan itu ternyata menurut wasit pertama bukan pelanggaran? Pernah nggak sih? Tidak pernah sih. Belum pernah ya? Belum pernah. Sejauh ini memang ternyata memang momen artinya pelanggaran. memang wasit ketiga melihat itu membunyikan bel memang penuh pertimbangan ya. Ya karena kejadian yang krusial kan. Dan tidak sembarangan kan. Bukan sembarangan. Ya. Oke. Jadi Abang tuh pernah nggak Bang ini balik masih pertandingan mungkin tim sama-sama kuat kan. Berarti kan pasti ada keputusan-keputusan krusial yang diambil selama pertandingan tuh kan. Selama jalannya pertandingan tuh ya. Nah, di saat wasit sudah memutuskan ini sangat krusial, tapi ada salah satu tim menganggap itu keputusan itu bukan nih, enggak terlalu berat, enggak terlalu keras gini-gini, terjadi perdebatan tuh kan. Nah, di situ macam mana cara teman-teman wasit untuk menjaga ketenangan tadi itu? Menjaga kredit yang tim sebelah menganggap itu pelanggaran keras, yang tim satu lagi enggak gini-gini, tapi wasit udah ngasih keputusan krusial. Nah, itu kan harus tenang tuh Bang. Macam mana menjaga ritmenya tuh? 2 poin tadi. Aturan, mental. Mental ya. Memang balik ke mental lagi. Aturan, mental. Pada saat wasit mengambil keputusan, dia harus punya argumen, alasan kenapa pelanggaran itu diambil. Ya. Oh, sesuai dengan aturan ini bla 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 bla. Nah, kita jelaskan. Kadang si ofisial atau pelatih mereka sudah paham. Cuman dia ingin menjatuhkan seorang wasit itu ya tadi dengan alasan-alasan atau protes-protes yang tidak mereka anggap tidak tahu. Padahal mereka tahu. Jadi makanya jadi seorang wasit harus paham aturan.
Jadi pada saat diprotes, ya si wasit itu sudah membentengi diri dengan aturan tersebut. Iya. Penting. Poin penting tuh kita harus hatam masalah aturan. Kalau aturan kita paham, tapi mental kita tidak bisa berkomunikasi sama pemain dan maksudnya jadi wasit ini berarti secara komunikasi itu harus dilatih juga, Bang, kan cara penataan, penyampaian segala macam gitu, Bang. Terus Bang, secara khusus ada nggak sih Abang selain kalau melatih pengetahuan tentang aturan ya umum lah ya, belajar lah ya. Tapi kalau melatih mental secara pribadi apa yang Abang lakukan supaya Abang siap ketika memimpin pertandingan secara mental? Ada latihan khusus nggak sih Bang? Latihan khusus tidak ada. Cuman kita lebih aktif aja setiap event. Aktif dalam artian? Misalkan ada event yang kategori umum lah katakan. Nah, itu saya rajin untuk mengikuti event tersebut. Yaitu jam terbang kita banyak, menambah jam terbang. Learning by doing lah, Bang, ya. Memang secara teori itu nggak ada untuk melatih mental mungkin tapi memang harus terjun langsung di pertandingan-pertandingan yang notabene pertandingan yang memang berat-berat, yaitu kategori umum lah kalau dikatakan kalau kompetisi lokal ya. Harus terbiasa ya. Harus terbiasa lah ya. Mental tuh harus dilatih kan. Betul. Karena kan kalau pertandingan sekolah walaupun sampai SMA, maksudnya emosi anak-anak remaja tuh masih bisa kita kontrol dengan sedikit flow-nya sedikit lebih rendah kan. Tapi kalau udah masuk ke umum nih, apalagi tim umumnya itu tadi bawa tim pemain yang udah pro, berlabel timnas, secara argumen pun dia tahu kan, dia udah main menghadapi wasit luar negeri dan tim-tim luar negeri kan. Makanya mau melatih mental tuh ya kita harus sering terlibat di pertandingan jam terbang. Oh iya, seperti itu. Nah, Bang, kan biasa nggak menutup kemungkinan nih, mungkin ada anak wasit, adik wasit, atau keluarga wasit itu yang jadi pemain, dan kebetulan dia main di tim-tim yang kuat juga, terus mainnya bagus segala macam kan, tiba-tiba nih yang harus mimpin nih kita nih, misal di situ katakanlah ada anak Bang Erik laki-laki, mungkin keluarga lah, mungkin tak keponakan kan, ternyata Bang Erik harus mimpin itu, kan kita harus profesional dan netralitas nih Bang, kan harus netral. Nah itu bagaimana Abang tuh menjaga itu semua tuh secara profesional dan tetap netral tuh gimana caranya Bang? Tiba-tiba Abang turun, mungkin pun yang nugaskan Abang ini misalnya Alung nggak tahu nih, ini ponakan Bang Erik tapi nggak tahu Alung kan, turun Bang Erik, alah mimpin ponakan aku lagi, timnya sama-sama kuat kan, nah berarti Abang di situ harus netral kan, nah itu gimana Bang cara menjaga netralitas dan profesionalnya tuh Bang? Kalau saya pribadi menyampingkan itu semua. Oke. Jadi siapapun dia di dalam lapangan, dia adalah pemain. Siapapun dia. Nah, kalau saya pribadi. Nah, jadi pada saat kita sudah bisa menyampingkan itu, kita memimpin pun pasti enak. Tanpa terlepas pun kosongan semua. Iya, kosongkan semua. Tapi pernah dapat cash kayak gitu Bang? Oh sering. Sering ya? Sering itu dalam artian apa? Iya, terus terang aja, anak Bang Didi aja 3 tuh. Oh iya. Fikri. Oh itu kenal loh kan. Igo kenal. Tapi kan memang harus profesional. Iya, harus. Ya biar enggak ada bahasa-bahasa di luar kadang kan. Betul. Kalau bahasa sekarang tuh netizen kan. Betul. Tapi itu serah sih mau netizen mau ngomong apa Bang. Tapi ya lah itu. Tapi yang namanya menjaga bersikap profesional tuh enggak mudah Bang. Memang enak tuh diucapkan sih enak. Aku sih profesional secara ucapan. Karena yang menilai lakukan nih. Karena yang menilai kan bukan kita nih kan. Orang nanti yang ngelihat kita tuh kan. Nah, itu memang harus Bang Erik jaga betul-betul lah Bang ya. Karena kalau saya pribadi ya, setiap event pertandingan walaupun saya kenal dekat ataupun dekat ya dengan ofisial atau pelatih, pada saat bertugas di lapangan, saya itu tidak menghiraukan. Nah, itu aja. Ya anggap kita lagi nggak kenal nih di lapangan, kita nggak kenal nih. Mungkin nanti suatu saat udah di luar lapangan tiba akhirnya kita kenal sebagai teman kan. Kalau katakan jeling pun mungkin saya abaikan. Karena itu, akan mengganggu fokus ya Bang. Iya. Oke. Walaupun dari tepi lapangan selalu lewat tuh. Ada aja bahasanya tuh. Iya. Cuy, Bang. Sombong nggak tuh? Sikit-sikit lah. Bang, mana nggak Bang pelanggaran kayak gitu Bang? Nggak Bang.
Apa gitu? Apa gitu? Shit. Itu sering dah tuh pasti. Itu dah Tapi, lah kalau saat itu. Saya pernah itu. Iya, Ada gimana? orang satu, mungkin saya ingat sampai sekarang. Dekat. Sampai sekarang masih dekat. Jadi selesai saya mimpin di GOR, di GOR. Pada saya ini naik tangga mau kembali ke ruang wasit, dah selesai pertandingan, disalami saya. Duit. Duit. Saya bilang, apa nih bang? Saya bilang. Langsung saya buang. Benar, nilai ta'ala saya. Di kepala langsung duit tuh. Oke. Ya karena Anggapannya bahaya tuh bang apa? ya. Mungkin dia secara ucapan terima kasih. Iya, karena timnya menang kah? Lupa juga saya saat itu. Oke. Apa nih bang? Dah lah kata. Asumsi abang apa? Kenapa dia ngasih duit? Nggak tahu juga sih saya. Belum tahu ya, karena memang Belum langsung tahu. dilepas ya. Lepasnya gitu aja. Langsung saya terkejut saya. Benar-benar terkejut. Pada saat bukan di ruangan wasit loh. Iya, Dari naik. lapangan GOR naik disalamin. Langsung apa nih bang? Walaupun di ruangan wasit pasti abang tolak Iya. ya kan. Itu kan Iya. image wasit yang Image harus yang dijaga. harus kan. dijaga. Ya, Korps kepercayaan. gitu. Kenapa abang bisa bertahan sampai sekarang? Artinya memang kredibilitas Harus abang terjaga. jaga. Ya, harus dijaga Iya dengan sih. baik lah Iya, selama iya, sejauh iya, ini. iya, Alhamdulillah iya, bang iya. ya. Nah sejauh itu tuh bang, mungkin di beberapa momen pertandingan yang memang tensi keras, sama-sama mainnya bagus dan keras, bukan kasar bang ya. Kerasnya keras secara pemain profesional Iya. bang ya. Pernah nggak abang tuh mendapatkan akhirnya terjadi pelanggaran tuh, tapi sulit untuk diputuskan tuh bang? Momen-momen itu pernah terjadi nggak? Bang Erik nih kayak nengoknya ini kayak keras atau mau kasar, Betul. bingung nih kebingungan nih, ini harus diputuskan atau enggak nih, pernah enggak di tahap seperti itu bang? Sering. Sering Bang, ya? Sering. Lalu apa yang dilakukan? Pada saat itu saya belum kuat menguasai ilmu aturan. pada saat itu. Pada saat itu saya memberikan keputusan ya menurut saya itu pelanggaran keras. Padahal asisten saya atau teman saya itu melihat itu bukan pelanggaran karena bentuknya diving. Oh, oke. Dari perspektif wasit kedua, Iya. dari Diving. view-nya dia itu diving. Diving. Cuma mungkin dari view-nya abang itu keras. Iya. Terus gimana tuh bang? Saya kasih pelanggaran, penalti malah. Oke. Penalti. Ribut tuh. Protes. Ribut tuh. Pasti protes. Iya, saya harus konsisten dengan keputusan saya. Iya, karena apapun bentuknya saya karena terima. peluit abang tiup. Iya. Nah, kalau peluit abang isap tetelan berarti. Iya. Karena peluit udah Iya. selama wasit Betul menang sih. peluit, ternyata walaupun kayak pertandingan kelas dunia ada VAR, karena peluit udah tiup Iya. bang ya. Iya sih. Tapi bisa nggak sih bang, misalnya kalau ada peluit dari tiup terus ternyata ada diskusi sama wasit kedua dan ternyata waktu itu abang ngambil keputusannya itu benar diving ternyata. Bisa nggak sih ditarik lagi? Kalau pada Keputusannya? masa itu tidak bisa. Nggak, kalau sekarang maksudnya? Kalau sekarang bisa. Masih bisa ya? Bisa. Sekarang kan Karena ada video Video support support. kan. Nah. kalau untuk liga bang ya, Iya, kalau untuk kompetisi Kalau lokal. yang lokal kan nggak ada itu Nggak tuh. ada. Nah kan jadinya kan diskusi kan sama wasit kedua kan. Nah itu masih bisa nggak sih narik peluit? Kalau keputusan itu pelanggaran itu tidak membuat tim yang diberikan yang menerima sanksi itu bisa saja sesuai dengan aturan ilmu yang kita dapatkan. Ya, mungkin kita diskusi dulu. Nah, kemudian kita sampaikan ke pemain. Misalnya ada protes dari pelatih atau ofisial, ya kita sampaikan. Oh begini sesuai aturan ini. Seperti itu. Masih mungkin saya itu pernah lihat pertandingan di Pontianak kan di GOR. Kayak gitu gak bang? Lupa saya mimpin siapa. Udah diberi kartu nih pemain tapi kartu kuning. Ternyata itu tadi dari karena yang Sudut lebih pandang jelas lain. sudut pandang wasit kedua di depan dia itu Iya. diving kan. Cuma yang di sana akhirnya enggak jadi kartunya enggak jadi kasih Iya. kartu. Karena diskusi lah tadi Diskusi. enggak jadi. Oh gitu ya. Gitu ya. Tunjukkan. Tunjuk. Tet. Oke. Mana kartu kau? Kamu Oh iya, kartu mana nih, kartu? Bang? Saya Kita pun tak ada. bawa. Kamu saya kasih kartu merah dia nih. Bang Ali tak ada pesan kan, Bang bawa peluit sama Enggak, kartu. kami ada bang, ada peluit, ada apa, kami siapa sih nih gimmick kan nih? Waduh. Ini jadi wasit kata bang, tak tahu dia bilang. Bang, kalau event ini kan nggak setiap bulan. Ya, Terus ya. teman-teman wasit itu kan selain menjadi wasit, ada juga kerjaan proper di luar
di luar tugas dia sebagai wasit kan. Berarti kan setiap tiba-tiba ada misalnya bulan depan ada event 12 hari nih. Berarti kan teman-teman ini wasit yang lain ini kan kerja gini-gini kan pasti mau menjaga fisik nih begitu nanti pertandingan kan lari-lari segala macam Pasti. ya. Nah, itu cara jakon wasit sendiri itu mungkin ada jadwal-jadwal latihan kumpul bareng untuk jakon atau gimana tuh Bang untuk menjaga fisik teman-teman wasit? Atau ada program dalam tiap bulannya? Program misalkan vakum lah ya. Jadi kadang saya inisiatif ya karena saya selaku komite wasit ya, saya harus menjaga terutama teman-teman lah ya, aturan segala macam. Nah, itu paling tidak sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Seperti itu. Paling tidak itu menjaga aturan lah intinya. Apa sih yang kurang dari tim saya itu? Itu yang saya bentuk. Berarti nyewa lapangan futsal tuh. Iya. Kalau dari segi fisiknya latihannya secara khusus apa? Pribadi. Pribadi. Apa Ya, yang jogging, paling jogging aja sih. Ya karena wasit Tiap kan hari. lari. Jogging. Oh. Oke, iya kelihatan sih badan abang masih oke ya. Lu Sorry, dia Bang. ini nge-gym. Sorry bang, umur berapa bang sekarang? Tahun ini masuk 44. 44 badannya masih bagus kayak gini. Aduh, apa kabar kita nih Jo? Ya aku sih bagus ya benar. Bagus. Astagfirullahaladzim. Tapi ini udah mulai buncit nih. Itulah. Berarti kan mungkin sebulan sekali, pokoknya Bang Erik nanti koordinasi dengan kawan-kawan wasit. Ya. Berarti abang nyewa lapangan futsal 2-3 jam, main jaga fisik di situ lah Bang ya. Karena kan wasit ini kan lari nih. Iya. Sana, pokoknya dua wasit ini begini-gini nih. Iya, lari. benar. Berarti kan fisik harus dijaga karena kadang tuh ada dalam tiap bulan tuh enggak ada kompetisi malah kan. Tiba-tiba di calling ada kompetisi 15 hari. Kan terkejut kan nanti fisik tuh kan. Berarti kan memang ada program lah yang dicanangkan dari abang kan. Bang, kalau aku mau nanya, kalau wasit kota sekarang jumlahnya berapa orang sih Bang yang aktif dan terdaftar? Yang aktif kalau terdaftar sih banyak. Banyak yang aktif, yang aktif kalau tak salah 20-an orang lah. 20-an orang ya. Lumayan juga ya. Tapi kan setiap pertandingan misalnya hari itu ada 8 pertandingan, belum tentu dia ada jadwal dia. Kan dia atur jadwal Bang kan? Iya. Tapi alhamdulillahnya itu semenjak di bawah saya nih. Kawan-kawan tuh punya semangat tersendiri. Nggak tahu apa yang membuat mereka itu semangat. Jadi setiap event dulu kan kadang ada sebelumnya saya itu ada hanya 5-6 orang. Iya. Yang tugas. Sekarang sampai 20-an ya? Iya, malahan saya pribadi sama Along itu bingung mau bagi jadwal mereka. Iya, Iyalah, terlalu banyak kan? 13 hari di gor. Tinggal bawa 4 tidur ya aku. Iya. Itu sebelum itu kan Ioran. Itu Panda ya? Panda. Iya, Panda. Panda Cup. Oh, kan? iya, Panda. Nah, kan sebelum itu kan sebelum 13 hari di gor, 10 hari Panda Cup kan? Iya. Sebulan dalam gor. Tapi kawan-kawan tuh semangat terus. Tapi berarti sistem untuk wasit itu diatur ya jadwal Diatur. Yang buat aturan itu dari saya pribadi, misalkan Alungnya tidak sempat atau tidak bisa itu, saya lah turun tangan. Iya. Yang bikin jadwal tiap hari itu Bang ya. Jadi misalkan hari besok 10 pertandingan, saya buat list siapa yang siap. Nanti saya tuangkan pertandingan ini. Jadi kita harus paham karakter kawan-kawan masing-masing. Sistem cara dia memimpin segala macam tuh harus kita paham. Kalau misalnya pertandingan tim ini dan ini, oh ini aja orangnya. Misalnya tim ini agak sedikit, oh ini orangnya. Lebih spesifik maksudnya ada ini dan misalkan pertandingan ini tidak terlalu keras. Tahu lah tim-timnya kan, gitu kan. Misalnya ini keras. Kadang-kadang tuh ada mereka kawan-kawan tuh kalau misal salah kasih yang mimpin si wasit, ya udah. Resikonya apa? Risikonya besar sekali. Keputusan kadang-kadang tidak sesuai. Oke. Artinya memang menghambat jalannya pertandingan juga kali Bang ya. Memilih wasit yang akan memimpin juga melihat kategori ini ya, karakternya wasit ya, dan karakter pemain klub yang akan bertanding juga ya. Ini yang baru saya tahu, artinya ternyata pemilihan itu bukan sekedar kasih shift udah selesai ya.
Apalagi mimpin sekolah Bang ya. Iya. SD, TK. TK. Itu kenapa? Maksudnya gimana? Kalau secara Jadi- umum kan, jadi ada- kalau kita lihat TK, semua orang bisa mimpin kan, Bang? Makanya ini Jelaskan, kenapa? Bang. Jadi Apa yang tim saya Ya, sebut saja langsung ya. Ya. Rio Ananda. ya. Kalau dimimpin TK, bukan fluid yang tertiup, ngakak, ketawa. Kok bisa? Lucu anak TK men. Lucu. Oh, iya. Anak TK nih kan, Iya. belum ada basic pandai passing, pandai shooting dom. Ya. Dilemparkan bola tuh memang kayak anak ayam tuh. Ya, Saya ya. Long, saya mimpin TK. Datang pagi-pagi. Ya. Seumur hidup saya itu benar-benar di lapangan saya ngakak seorang. Lucu anak-anak tuh kan lucu. Ujung-ujung sana kita berkejar. Ini lebih Jadi enak kasih mimpin bola. umum Long saya bilang. Jadi nak nunggu 1 gol pun capek TK tuh. Nak mau nunggu 1 gol ya capek kalau TK tuh. Baju tuh basah. Ketawa ya. Tapi olahraga pagi lah hitungannya Bang. Iya. Kalau saya ketawa pagi. Artinya banyak dinamika ya, kategori menentukan dinamika. Iya. Yang protes bukan official sama pemain. Mak-mak. Bapak-bapak sama mak yang protes, wasit itu pelanggaran. Iya, ada cerita-cerita lucu lah di baliknya itu. Semuanya ada lah kan. Kalau melatih anak kategori SD kelas 1 sampai ke 6, kelas 6 mimpinnya ada lagi lah macam-macam model Bang ya. SMP beda lagi. Nah, SMA tuh udah mulai agak keras tuh. Karena beberapa anak SMA sekarang kan udah pandai taktik, Ilmunya pun mereka udah Lebih update lah. dan anak SMA sekarang misal ketemu dia nanya-nanya tuh langsung tuh Bang ya. Jadi dia enggak sungkan untuk ketemu abang-abangnya tuh. Pasti tanyanya tentang futsal, tentang apa kan. Jangan karena saya Pak, SMA, SMP aja pemainnya tuh sudah mulai kritis. Ya, apalagi yang kelas 3 tuh Bang. Kritis dalam artian gimana, Bang? Aturan. Jadi mereka sudah paham. Oke. Misalkan ada pelanggaran, kita menunjuk pelanggaran, tapi menurut mereka tidak. Tidak. Mereka protes. Kalau dulu sebelum ini dikasih pelanggaran ya udah mundur. Ikut ya, ikut aja ya. Oh, Karena dia belajar Bang. Ya. Maksudnya belajar. dari pertandingan pro yang ditontonnya. Iya, Terus artinya ketemu abang-abangnya enggak sungkan nanya. proses kita menuju berkembang ya sekarang ya. Karena dari segi itu pengalaman, pembelajaran semuanya hampir sampai SMP pun udah mulai tahu. Iya betul. Karena tadi si pelatih tadi, karena pelatih saat ini kan pemain semua rata-rata. Oh iya. Iya. Hampir rata-rata Bang ya. Kalau pelatih sekolah tuh banyak pemain-pemain yang melatih dia sebagai alumni ataupun memang dia dipercaya untuk megang sekolah itu sendiri dan dia memang profesional juga hitungannya kan. Iya. Berarti kan mereka pun dapat ilmu dari pelatih yang sekaligus abang-abangnya nih. Iya, ini kan. betul. Bang, ngomong-ngomong soal wasit ini kan bisa dikatakan profesi sebenarnya. Bisa dikatakan lah ya sebagai profesi dan kita pun melihat di futsal ya lah di Liga Pro tuh udah beberapa wasit Liga Pro yang memang punya lisensi FIFA dan dia memimpin kompetisi-kompetisi kayak AFC udah tingkat tinggi bahkan Piala Dunia kan. Dari Indonesia tuh pasti ada yang berangkat. Nah, menurut pandangan Bang Erik sendiri nih Bang, profesi wasit futsal nih untuk kedepannya, makin kedepannya nih bisa nggak untuk mungkin bisa menjadi pilihan karir orang-orang yang tadinya nggak bisa jadi pemain pro, nggak bisa di sepak bola atau futsal, tapi dia tetap cinta dengan olahraga ini dan peduli itu, bisa nggak menjadi pilihan karir Bang, khususnya di Pontianak lah, menurut Abang lah, untuk kedepannya lah di Kalbar nih. Kedepannya untuk jadi pilihan karir itu belum sih menurut saya. Untuk saat ini Bang ya, untuk di Kalbar Bang ya. Karena menjadi seorang wasit ini kita harus didukung oleh semua pihak yang terkait. Terlebih-lebih ya rumah kita sendiri, yaitu asosiasinya kita sendiri. AFK Oke. Iya. Oke. Kalau dari situ kita tidak didukung, bagaimana kita mau lanjut? Oke. Bagaimana kita mau bergerak? Bagaimana kita mau berkembang? Nah, karena saya pribadi kalau wasit itu tidak punya inisiatif tinggi, susah untuk berkembang. Oke. Artinya secara personal juga akan menunjang ini akan berhasil apa tidak ya, Bang? Iya, betul. Oke. Mungkin untuk sekarang belum lah Bang ya. Belum. Tapi
tetap membuka kesempatan buat teman-teman yang ingin mendalami dunia pengadil lapangan lah Bang ya. Karena semakin banyak regenerasi kan semakin bagus kan, karena kalau wasit ini lebih banyak guru, terutama lebih banyak. TNI juga ada, ada. Polri juga ada, semua elemen ada. Iya. Seperti itu. Penyelam ya ada jadi Penyelam ada. penyelam, tukang parkir ada. Bang, ada saran nggak sih buat kawan-kawan di luar sana yang masih ragu-ragu atau masih belum tahu gimana mau jadi wasit di futsal lah sekarang ya? Saran Abang tuh untuk kawan-kawan yang di luar tuh yang punya keinginan untuk jadi wasit nih, seperti apa Bang? Ada nggak saran untuk mereka? Saran saya yang paling utama itu pilihan. Oke. Jadi kalau menjadi seorang wasit, kamu harus bisa mengimbangi atau meninggalkan. Kalau hanya ingin tapi tidak fokus, itu susah. Jadi pingin wasit tapi masih ingin bermain. Itu jadi sakitnya. Berarti harus dipilih lah Bang. Dipilih. Kenapa itu jadi sakit Bang menurut Abang? Jadi apa ya? Pada saat ada event-event tertentu dia punya keinginan sendiri. Aku masih mampu nih mau main. Seperti itu. Begitu dia main, yang mimpin kawan-kawan, dia yang protes lebih besar kan? Karena sama-sama tahu nih, tapi dia enggak memposisikan diri dia, kau saat ini lagi main gitu Bang. Itu dia. Berarti seperti itulah Bang ya. Jadi memang buat teman-teman yang di luar sana yang pengen jadi wasit, ya memang dipikirkan dulu kalau masih pengen main di kompetisi lokal, pos-poskan dulu. Tapi sambil belajar pun boleh. Tanya-tanya kan, jangan malu-malu lah Bang ya. Terakhir ya Bang, harapan untuk perkembangan wasit futsal di masa depan. Harapan saya semua stakeholder yang terkait lah ya, khususnya di kota tertentu. Kalau di setiap kabupaten itu ada namanya AFK kan, Asosiasi Futsal Kota dan Kabupaten seluruh Kalbar, sama-sama harus mendukung. Bersinergi Bang ya. Sinergi. Jangan dari komitenya aja yang bergerak, tapi asosiasinya juga harus sama-sama. Mungkin lebih sering duduk sama-sama. Seminggu sekali kayak gitu Bang ya. Jadi misalkan si wadah ini tidak bergerak, wasit ini akan vakum. Banyak yang terjadi di kabupaten-kabupaten lain. Betul. Mirisnya juga kadang-kadang terus terang kalau di wasit ini untuk secara finansial ya memang harus butuh dukungan. Butuh dukungan sama. Dan kami juga kadang-kadang itu dari kocek sendiri. Jadinya berat sekali ya. Iya, berat sekali sih tidak karena tadi teman-temannya hobi. Jadi kami punya inisiatif setiap event, setiap honor yang didapat ya kami buatkan kas. Ya bikin kas untuk sampai kayak gitu ya Bang. Iya, harus. Kalau ndak kita buatkan seperti itu, tidak mau atas kemauan kita sendiri, kita ndak akan bergerak. Jadi kita untuk kekompakan kita di lapangan itu tidak akan terjadi. Bang, sorry Bang. Pengeluaran wasit kalau untuk kas akan digunakan untuk apa Bang? Baju, kaos kaki, untuk kebutuhan itu. Fluid kayak gitu Bang ya. Fluid. Kartu beli kartu kayak gitu ya. Itu perangkat penunjang untuk kita pribadi tugas. Ya. Penunjang untuk tugas ya itu ya. Dipakai sama-sama untuk sama-sama kan, memang untuk kepentingan bersama. Misalnya kita pingin buat jersey khusus harian. Dari mana? Paling tidak disupport oleh pribadi dan kas. Uang pribadi. Iya. Iya sih. Kalau kawan semua anggota kita 20 orang, mereka setuju semua, udah jalan tuh. Oke. Tapi juga kadang ada dari tim itu yang keterbatasan ekonomi, ya kita support lah. Menu, kadang-kadang seperti itu. Jadi makanya saya bilang kalau wadahnya ini tidak bersinergi dengan setiap komite, susah. Iya. Mungkin kalau untuk di kota kabupaten tuh lebih sering diskusi sama-sama lah Bang ya. Untuk perkembangan futsal di kota itu sendiri atau di kabupaten itu sendiri. Karena kalau ada kompetisi bagus di tempat daerah kita, tapi kalau perangkat pertandingannya nggak upgrade terus kan
Ya. Mau nggak mau, nanti kompetisi udah bagus, ternyata knowledge-nya tertinggal kan sayang Iya, juga Bang. betul. Ya. Terutama dari finansial ya, Bang. Iya, Iya, dari Karena memang wasit salah satu stakeholder yang paling dibutuhkan Iya. ketika pertandingan. Karena kita pengadil. Iya. Kalau nggak ada wasit kacau pertandingan. Selesai. Masalahnya kan Tapi ternyata itu malah dukungan masih secara finansial belum merata gitu, Bang. merata Ya mudah-mudahan lah semakin berkembangnya Ya. futsal, dukungan terus ada dan ini bisa jadi wadah buat kita untuk berkembang ke depannya. Iya, karena setiap pertandingan nih Dom, yang wasit pusingkan nih, milih baju Dom, karena tim ini biru, tim ini kuning kan, baju tandingnya. Wasit itu tak boleh sama kedua-duanya Dom. betul. Bahkan sama ofisial pun wasit tak boleh sama. Iya. Betul. Nah itu yang dipusingkan tuh, memang harus punya stok banyak warna. Dom. Betul. Ya, Jadi kalau kau masuk ruangan wasit tuh kau tengok baju warna-warni. Geram-geram buka baju ya, Bang? Hah? Geram-geram buka baju ya, Bang? Pengennya. Jadi itulah, semoga lah stakeholder terkait tentang futsal selalu bersinergi lah ya. Amin. AFK Kota, AFK Kabupaten juga ya. Ya. Sering ketemu dengan perangkat pertandingan, membahas perkembangan atau ada info-info peraturan baru dari nasional, boleh tanya-tanya teman-teman yang di Pontianak, Siap. saling mengirim-ngirim lah Bang ya. Betul. Dan semoga Bang Erik siapa tahu dekat ini bisa ngambil lisensi Amin. satu Amin. lah ya. Memang dalam waktu dekat ini saya sudah terus terang aja ya, sudah bersinergi dengan Asosiasi Futsal Provinsi. Untuk mengadakan kursus wasit. Oh, di oleh sini, Bang, ya? Iya, di Pontianak. Oke. Karena apa ya? Terus terang juga wadah kami yang kota ini tidak ada pergerakan ataupun support ya secara khusus ya. Saya nggak mau ambil inisiatif sendiri, Iya. berkomunikasi yang lebih tinggi. Iya, Oke. berarti Bagaimana? ke Pak Mul lah Bang ya? Iya Pak Mul. Inisiatif sendiri ya, Bang? Iya. Karena toh kita ngadu ke bapak kita sendiri tidak ada tanggapan. Iya. Kemana kita harus mengadu? Berarti- ya, yang tertinggi lah. Jalur ke Dato berarti. Tok Mul. Tok Mul lagi. Tapi berjalan ya Pak tahun ini berarti. Insya Allah. Di buat teman-teman tuh pantau-pantau aja ya. Ya, Bang ada Instagram enggak sih kalau wasit nih? Wasit futsal. Komite-komitenya Bang bikin enggak gimana? Wasit futsal Kota Pontianak. Wasit Futsal Kota Pontianak. Nah, mau mengetahui info nanti dalam waktu dekat ini ada diadakan lisensi level 2 Bang ya. Iya. Nah, buat teman-teman, abang-abang, bahkan kakak-kakak ya wasit Iya. cewek ada. Betul, ada. Kakak-kakak yang tertarik untuk menjadi wasit silakan pantau-pantau di Instagram Wasit Futsal Pontianak. Iya. Paling susah tuh cari wasit cewek tuh. Oh iya. Tapi di daerah kemarin aku ada lihat di mana ya? Daerah mana? Ada mana? Mana ada. Hanya punya ada dua ya? aja. Wasit dari Sambas satu Widya. Widya Iya, sama Sambas Anak kan? Rahayu. Ya, dari daerah Ada kan? satu dari wasit kita Kota Pontianak itu Wati asal Sandai, cuman dia masih senang bermain. Oh, masih main. Kemarin waktu yang kalah lawan Bandung ya yang 11 berapa 13-1 kan berapa 13-0 tuh. Iya. Yang terakhir kemarin. Iya. Itu ikut. Padahal dia wasit kami. Oh, oke. Jadi pada saat kemarin event yang di jurnalis Ketapang bawa si Widya tuh Bawa kan. Widya. Jadi di Ketapang itu punya apa? Tergairah. Akhirnya yang banyak bertanya ya Iya. Bang ya gara-gara lihat Widya kan. Jadi ada semangat tersendiri di Kabupaten Iya, Aku Bogor. pun sempat ditanya kan Bang gara-gara lihat aku nanya WA. Beda cerita. Beda cerita. Oke lah, tepuk tangan sekali lagi Siap. buat Bang Erik Terima kasih, Valentino. terima kasih. Semoga Komite Wasit Futsal Pontianak semakin berkembang, Amin, semakin amin, banyak amin. regenerasi yang muda-muda Amin, ya. amin. Mungkin Bang Erik bisa level 1 nanti, ya, siapa tahu lah kan. Atau Kalau ada regenerasi kesempatan dia selanjutnya, kan. ya. Untuk regenerasi selanjutnya semakin berkembang ke knowledge teman-teman ya. Jangan malu untuk bersinergi, jangan malu untuk tanya-tanya. Jadi terima kasih Bang Erik, kita sudahi dulu perbincangan kita. Jadi jangan lupa nanti like and subscribe. Like and subscribe dan bagikan konten ini jika bermanfaat buat kawan-kawan Asik semua ya. sekali. Kita pamit dulu, sampai jumpa di Umpan Balik. Lagi-lagi di Lagi-lagi umpan. di umpan.